Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dini Putri Utami dengan NIM 09021182025013. Baiklah, di sini aku akan memaparkan poin tugas 10 bagian 1, yaitu demo website ketika user melakukan pembuatan atau registrasi akun dengan ketentuan yaitu tunjukkan kasus berhasil dan kasus gagal registrasi karena username telah terdaftar. Oke, sebelum itu kita cek terlebih dahulu nama foldernya yang terletak di htdocs. Dan untuk membukanya, kita terlebih dahulu mengaktifkan Base dan MySQL. Oke. Baiklah, karena semua step awal sudah dilakukan, kita langsung saja ke halaman Chrome dan membuka websitenya dengan mengetikkan localhost kemudian diikuti nama foldernya yaitu kelompok 12. Oke, untuk halaman yang pertama yaitu halaman login. Di sini kita mengumpamakan berperan sebagai pengguna baru yang belum ada akun sama sekali. Nah, maka di sini kita akan melakukan registrasi dengan kasus yang berhasil terlebih dahulu ya, guys. Seperti biasa, di sini kita memasukkan nama, email, username, serta password dan ulangi password. Nah, untuk password yang saya isikan ini yaitu berupa 4 digit angka 1, 2, 3, dan 4. Oke, mantap. Untuk akun yang dibuat telah berhasil. Nah, kemudian kita log out dan kita mencoba lagi untuk regis dengan akun yang sama untuk membuktikan kasus gagal registrasi karena username telah terdaftar. Nah, dalam kasus ini kami membuat kondisi di mana jika nama dan username akun lama sama, maka akan tampil keterangan username telah terdaftar. Bisa kalian lihat di layar. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk penjelasan poin. Selanjutnya akan disambung oleh rekan saya. Baiklah, demo selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu ketika user melakukan login, tunjukkan kasus berhasil dan gagal login. Memasukkan username dan password yang telah diregistrasi, kemudian login akan menampilkan home. Kemudian, ketika di logout, memasukkan username dan password yang salah atau tidak terdaftar, akan menampilkan invalid username or password. Kemudian selanjutnya, ketika user melakukan edit data pada halaman profile, pada home terdapat edit profile, kemudian mengedit data di dalamnya, yaitu nama, NIM, nomor telepon, email, mayor, dan domisili. Simpan data dan data akan berhasil berubah di halaman home. Kemudian pada halaman home terdapat edit foto, dapat memilih foto di file, kemudian simpan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Tribustini dari kelompok 12 ingin menjelaskan mengenai kode PIP pada halaman website, yaitu halaman registrasi, login maupun edit data pada website yang telah kami kerjakan sebelumnya. Sebelumnya yaitu pada database, kami memberi nama dengan nama database underscore pweb. Di dalam database underscore pweb ini terdapat dua table. Yang pertama itu table product,
yang kedua itu table users, yang mana table product sendiri itu berfungsi untuk memanage atau mengedit data pada halaman home.pip. Untuk produk data pada table product itu ada ID produk, nama, NIM, nomor telepon, email, major, dan domisili. Untuk data defaultnya ini kami buat kelompok 12 dengan NIM sekian, nomor telepon, dan domisili Indralaya Selatan. Yang kedua itu ada table users. Untuk table users itu berfungsi untuk memanage atau mengedit data pada halaman regis dan login pada website. Di dalam table users itu ada nama, username, email, serta password. Pada kolom password itu menggunakan fungsi PHP password hash untuk enkripsi password supaya tidak mudah untuk diketahui. Ini untuk tampilan login. Sebelumnya kami sudah mendaftar dengan username kelompok 12 dan password itu adalah QWERTY. Ini untuk halaman home.pip. Apabila si user belum memiliki account, maka user dapat registrasi sebelum masuk ke halaman home. Untuk tampilan registrasi yang seperti ini, apabila sudah memiliki akun, maka user bisa masuk ke halaman login dan langsung masuk ke halaman home.pip. Pada bagian navbar, bagian home.pip itu ada dua fitur. Yang pertama adalah account, yang kedua adalah logout. Dan ini adalah profile di mana untuk meredirect user kembali ke halaman home.pip. Account, untuk halaman account itu berisi change password atau halaman edit password maupun edit username. Ini fitur logout itu untuk keluar dari account. Edit foto ini berfungsi untuk edit foto, sedangkan pada kolom ini itu berfungsi untuk mengedit data pada halaman edit data. Terkhusus untuk halaman atau kolom di bagian our profile itu menggunakan table atau database pada table product. Kemudian untuk kode PIP pada website, yang pertama itu ada file koneksi.pip yang berfungsi untuk mengkoneksikan ke data pada website. Yang pertama itu adalah host dengan nama localhost, username dengan root, passwordnya kosong, serta database name-nya itu adalah database_pweb. $. Ini untuk mengkoneksikannya dengan new MySQL, host, username, password, dan database name. Kemudian untuk halaman index.pip, yang pertama adalah required koneksi.pip ialah untuk mengkoneksikannya dengan data yang ada di database. Pada line 5 itu session_start, itu untuk inisialisasi session. Kemudian pada line 7 dan line 8 itu adalah variable error dan validate, yang mana untuk memverifikasi itu password. Kemudian pada line 11 itu adalah fungsi untuk mengecek apakah session username itu tersedia atau tidak. Apabila session username itu tersedia, maka si user akan redirect ke halaman home.pip. Header, location, home.pip. Pada line 14 itu berfungsi untuk mengecek apakah form yang disubmit atau tidak oleh users. Pada line 17 dan 18 itu untuk post dengan metode post, username dan password, serta strip classes ini berfungsi untuk menghilangkan backlashes. Kondisi pada line 21 itu berfungsi untuk mengecek apakah nilai yang diinputkan pada form kosong atau tidak. Apabila data yang diinputkan atau tidak ada data yang dimasukkan oleh users, maka sistem akan menampilkan output login gagal. Kemudian untuk line 24 sampai line 27 itu adalah select data username dari table users, di mana username itu sama dengan $username. Line 29 sampai line 34 itu untuk verifikasi password, karena pada database itu password menggunakan fungsi password yaitu password hash. Dan apabila password itu sesuai, maka user akan redirect ke halaman home.pip. Apabila gagal, maka akan menampilkan output invalid username or password.
Untuk kodenya ini adalah kode HTML-nya, line 53 dan 54 itu untuk koneksikan dengan Bootstrap dan font Awesome. Text style itu berisi style untuk tampilan index.php atau tampilan dari login. Kemudian pada line 75 sampai line 105 itu adalah form yang berisi dari data untuk melakukan login, yaitu ada form username serta form password dan dengan value untuk di-submit. Apabila user belum memiliki account, maka user dapat mengklik register dan user akan diarahkan ke halaman register.php. Untuk halaman register.php kodenya, yang pertama itu adalah koneksi, require koneksi.php, itu memanggil koneksinya supaya bisa terhubung datanya dengan data yang ada di database. Kemudian session start itu inisialisasi session, dan variabel error serta variabel validate itu adalah untuk memverifikasi password. Kemudian pada line 10 itu session users, pada line 11 itu kondisi apabila di submit. Kemudian pada line 12 sampai line 17 itu ialah untuk apabila data yang di post, username, name, email, password, repassword dengan metode post, serta strip laces ini berfungsi untuk menghilangkan backlashes. Kemudian pada line 20 itu adalah kondisi di mana akan mengecek apakah nilai pada form registrasi itu kosong atau tidak dengan variabel nama, username, email, password, dan repassword. Apabila ada data di antara pada line 20 ini kosong, maka sistem akan menampilkan pesan atau output tidak ada data yang diinputkan. Sedangkan pada line 22 itu kondisi ada mengecek apakah password dan repassword. Repassword di sini ialah konfirmasi password yang dimasukkan itu memiliki value yang sama atau tidak. Apabila memiliki value yang sama, maka user dapat melanjutkan ke tahap registrasi selanjutnya. Sebaliknya, apabila password dan repassword itu memiliki nilai yang berbeda, maka sistem akan menampilkan output bahwa password tidak sama. Pada line 24 itu berfungsi untuk memanggil metode cek nama untuk mengecek user apakah sudah pernah terdaftar atau belum. Apabila user menggunakan data yang sudah pernah terdaftar sebelumnya, maka sistem akan menampilkan output bahwa username sudah terdaftar dan silakan gunakan username lain. Dan apabila username dari yang diregistrasikan oleh user belum terdaftar, maka user dapat melanjutkan ke tahap registrasi berikutnya. Untuk line 26 itu adalah password hash, password default itu untuk hashing password sebelum disimpan di database, karena pada database password itu menggunakan fungsi PHP password hash. Line 28 itu untuk insert data atau memasukkan data ke database dengan variabel username, name, email, password dengan value yang dimasukkan oleh si users. Untuk line 31 itu apabila insert data atau memasukkan data berhasil, maka user akan diarahkan ke halaman index.php serta menyimpan data username yang diregistrasikan sebelumnya itu ke session. Dan ini hidden location index.php artinya mengembalikan ke halaman index.php. Apabila gagal atau ada kesalahan pada saat memasukkan data, maka sistem akan menampilkan output atau pesan bahwa username atau password salah. Dan ini adalah function atau fungsi untuk mengecek username apakah sudah terdaftar atau belum dengan nama function cek nama username $con. Yang mana itu diselect dari user, tabel user, yang mana username itu sama dengan nama. Ini adalah kode HTML-nya, dan ini untuk koneksi dengan font Awesome serta Bootstrap. Ini style yang berfungsi untuk mengatur tampilan dari halaman registrasi, dan ini adalah form untuk halaman registrasi, yang mana pada form registrasi itu terdapat nama, email, username, password, serta repassword ataupun konfirmasi password dengan value atau dengan nilai submit atau batal dengan nilai registrasi. Apabila si user
sudah memiliki account, maka user dapat kembali ke halaman login dengan mengklik login. Oke, apabila pendaftaran atau registrasi user berhasil, maka user akan direct ke halaman home.pip. Untuk kode PIP-nya seperti ini. Pertama itu adalah inisialisasi session. Kemudian pada line 5 sampai line 10 itu mengecek username pada session. Yang mana apabila si user langsung mengunjungi atau langsung ke halaman home.pip tanpa melakukan regis ataupun login, maka user akan dikembalikan atau redirect ke halaman index.pip guna untuk melakukan login terlebih dahulu. Jadi user tidak bisa masuk ke halaman home tanpa login. Kemudian pada line 12 sampai line 18 itu menginput foto secara manual. Dengan fotonya kami masukkan foto default itu pada folder img slicepic.jpg. Pada ini adalah kondisi untuk edit gambar apabila ia disubmit. Kemudian ini adalah function pada line 20 dan sampai line 29 itu adalah function upload gambar. Apabila tidak ada gambar yang dimasukkan oleh user, maka sistem akan menampilkan pesan error yaitu pilih gambar terlebih dahulu. Kemudian pada line 31 sampai line 38 itu berfungsi untuk mengecek ekstensi file yang diupload oleh si users. Untuk tipe gambarnya kami set itu hanya bisa mengupload foto dengan tipe JPG, JPEG, dan PNG. Selain dari 3 ekstensi file ini, apabila user menginputkan fotonya, selain dari 3 file ini, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa tipe gambar salah. Kemudian pada line 40 sampai line 43 itu untuk upload gambar. Kemudian pada line 45 sampai line 50 itu function untuk edit gambar. Setelah selesai dengan edit foto, kode untuk edit foto ataupun gambar, maka masuk ke CRUD with database-nya. Yang pertama itu memanggil koneksi require once itu koneksi.pip. Pada halaman ini itu menggunakan table products. Oke, pada line 58 sampai line 60 itu berfungsi untuk menampilkan semua data select from product. Yang mana isinya itu ada nama, name, nomor telepon, email, major, domisili dengan value submit. Apabila semua value telah diisikan dengan benar, maka sistem akan redirect user ke halaman update.pip. Untuk halaman update.pip ini seperti ini. Yang pertama tetap koneksinya, yang kedua kemudian cek ID, dan pada line 9 itu mengambil data berdasarkan ID product, where ID product sama dengan ID. Ini adalah for each, di mana $key, variable key sama dengan variable dt. Kemudian ini adalah kode HTML-nya. Ini style pada halaman update.pip atau edit data. Dan ini adalah form untuk edit data yang mana ada nama, name, nomor telepon, email, major, domisili, serta submit. Apabila semua datanya berhasil disubmit, maka sistem akan mengembalikan user ke halaman home.pip atau pada halaman home.pip. Kemudian pada bagian navbar di halaman home.pip itu terdapat fitur change password, terdapat fitur account ataupun logout. Untuk fitur account, kode PIP-nya seperti ini. Maka untuk kode PIP-nya, yang pertama itu memanggil koneksi.pip, kemudian untuk mengecek ID atau mengambil ID-nya, dan pada line 8 itu untuk mengambil data berdasarkan ID product, yang mana for each, $key sama dengan $dt. Ini untuk kode HTML-nya. Untuk kode HTML-nya itu kemudian ada tag style, itu berisi style untuk halaman change password, kemudian berisi form change password yang mana ada variabel password lama, password baru, konfirmasi password, username baru dengan value submit dan ataupun simpan perubahan.
Apabila berhasil, maka akan diredirect ke halaman index.pip. Kemudian pada kode update passwordnya itu yang pertama itu adalah session start, itu untuk inisialisasi session. Kemudian untuk require once itu memanggil koneksi.pip. Ini adalah kondisi dengan method post apabila ia disubmit dengan ID $session itu sama dengan ID user, password lama, method postnya password lama, password baru sampai ke username baru. Untuk query-nya itu select from user where ID sama dengan ID. Kemudian untuk line 16, itu berfungsi untuk kondisi di mana apakah password baru dan password baru 2, pada di sini password baru 2 itu maksudnya konfirmasi password itu sama atau tidak. Apabila password yang diinputkan oleh user dengan konfirmasi passwordnya itu memiliki value yang berbeda, maka sistem akan menampilkan pesan error bahwa konfirmasi password tidak sama. Apabila password yang dimasukkan itu sudah sesuai dengan konfirmasi passwordnya, maka akan masuk ke kondisi berikutnya, yaitu password verified. Artinya itu adalah untuk verifikasi password lama dengan fungsi password hash. Karena pada database penyimpan password itu menggunakan fungsi password hash. Apabila password baru yang diinputkan oleh user tidak sama dengan password lama yang tersimpan di database, maka sistem akan menampilkan pesan gagal. Sedangkan untuk line 21 itu adalah query untuk update user, set username dengan value username baru yang dimasukkan oleh user, password dengan nilai atau value password final yang diinputkan oleh user di mana ID sama dengan ID. Apabila berhasil dan sesuai, maka data profile berhasil diubah dan sistem akan meredirect user ke halaman home.pip. Sebaliknya, apabila ada kesalahan atau data yang dimasukkan tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa gagal. Oke, ini untuk kode update.pip untuk update data. Pada line 2 itu require once untuk panggil koneksinya. Mohon maaf, ini sudah dijelaskan tadi proses update. Edit foto. Oke, ini adalah kode untuk edit foto. Di sini ada style untuk tampil edit foto profile, dan di sini adalah untuk form edit foto profile. Ini adalah proses foto yang mana apabila kita mengklik submit pada edit profile edit foto tersebut, maka dia akan dipost dengan function edit gambar yang ada di kode home.pip. Yang terakhir yaitu pada navbar. Pada bagian navbar di halaman pada bagian navbar di website itu terdapat fitur logout. Fitur logout sendiri berfungsi untuk keluar atau out dari halaman website. Yang pertama itu adalah session start, itu untuk inisialisasi session, kemudian session destroy, itu artinya session berakhir, kemudian si user akan diredirect ke halaman index.pip. Oke, sekian presentasi atau penjelasan kode PHP pada halaman website kami. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.